Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali setelah adik-adik melaksanakan ujian tengah semester ya. Tentunya mungkin kemarin banyak dinamika ya. Adik-adik juga mungkin masih baru untuk penggunaan e-learning yang ada di kampus kita. Ya mungkin karena penggunanya banyak dan banyak trouble-nya. Saya nggak tahu kemarin ada yang bikin Google Drive, ada yang bisa ngupload di ini. Tapi sebenarnya kalau adik-adik itu saya kasih waktu 3 hari kalau nggak salah. Jadi tidak harus pada waktu itu ya. Jadi adik-adik bisa mengupload jawaban dari soal itu sesuai dengan jam yang saya tentukan. Oke. Melanjutkan pembahasan kita terkait dengan Pancasila di mid semester kedua ini saya akan mulai tentang Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu. Ini kan positif tentunya. Ngarpul rek. Oke, seadanya karena ruangan kita yang biasanya ditutup ya, kalau nggak ada kuncinya. Oke, kita mulai. Hari ini kita bahas tentang Pancasila menjadi dasar ilmu, ya. Sebenarnya arahnya kenapa ini kita pelajari, kita pahami dulu karena mungkin nanti adik-adik di semester 3 juga akan mendapatkan mata kuliah yang hampir sama, yaitu kewarganegaraan. Ya. Tapi sekarang adalah Pancasila. Tapi yang ini saya mencoba memisahkan. Yang sebenarnya hari ini juga kita akan membahas tentang perbedaan pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Mungkin dulu di kurikulumnya Fakultas Teknik itu jadi satu rek. Jadi mata kuliah ini jadi satu PPKN. Ya. Mungkin adik-adik juga di waktu SMA sudah pernah mendapatkan mata kuliah, mata pelajaran PPKN. Ya. Ada pendidikan Pancasila, ada pendidikan kewarganegaraan. Nah, di kurikulum sekarang itu ada namanya tidak ada pendidikan tapi Pancasila dan kewarganegaraan. Semester ganjil ini atau semester 1 adik-adik mendapatkan basicnya, dasarnya yaitu Pancasila. Dan nanti di semester 3 akan mendapatkan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Nah, ini nanti coba kita ulas apa sih perbedaan antara pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila. Tetapi sebelum ke sana, saya akan mengulas sedikit tentang Pancasila itu sebagai nilai dasar pengembangan ilmu. Artinya ada pertanyaan di sini, mengapa Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu? Ini kita harus paham dulu. Konsepnya adalah bahwa Pancasila itu sebagai nilai pengembangan ilmu. Pertama, setiap ilmu pengetahuan atau iptek dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, Pancasila itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab dan sebagainya. Artinya kalau kita berbicara tentang ilmu pengetahuan itu violence free, bebas nilai, karena kita dalam proses pembelajaran.
Jadi kalau Anda misalnya ingin memahami ahli kriminologi misalnya, itu kan sebenarnya tidak boleh kejahatan dan sebagainya. Tetapi ketika ada adik mempelajari, maka bukan berarti adik-adik mempelajari kriminologi, belajar mencuri itu nanti akan menjadi pencuri, tidak. Tetapi paling tidak mengetahui ya ilmunya, sehingga ketika menghadapi persoalan tentang itu Anda bisa menyikapi, bisa menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka di sini harapannya apapun ya, ilmu pengetahuan baik di teknik, ilmu sosial, ilmu pendidikan, ilmu agama, atau ilmu olahraga dan sebagainya, itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila kita. Artinya kalau itu bertentangan dengan agama, kenapa harus kita pelajari, harus kita kembangkan? Tidak boleh. Walaupun mungkin kalau kita mau menjadi ahlinya boleh, tetapi untuk itu tidak boleh. Makanya di sini konsep dasarnya, sehingga Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan harus memang benar-benar. Mengapa demikian? Karena adik atau kita ini tinggal di Indonesia. Ya. Jadi kalau misalnya tidak di Indonesia, monggo-monggo saja. Ya, misalnya ada kesepakatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengembangan nuklir misalnya. Padahal itu kita sepakat tidak boleh dikembangkan. Maka tentunya kalau kita bangun Pancasila ya nggak boleh ya nggak boleh dikembangkan. Artinya nggak boleh. Nek bahasane wong kene ya mercon lho rek. Ya. Nah, awakmu misalnya nduk kene misalnya ahli mercon boleh. Tapi nek awakmu gawe industri mercon nuruti wong-wong piye rek? Ini ya nak. Kalau sekarang misalnya rame, oke lah Pak, nggak bicara mercon. Anda ahli teknik elektro, gawe sound horeg rek. Bagaimana sound kecil tapi suaranya bisa mengalahkan beberapa sub. Padahal ada fatwa MUI, wah sound horeg haram, ada masyarakat dan sebagainya. Apakah kita tidak boleh? Ya secara ilmu pengetahuan sebenarnya boleh, tetapi mungkin secara etis, secara Pancasila mungkin itu juga tidak boleh. Karena mungkin ada asas-asas yang gak perlu kita pertimbangkan ya, atau bisa juga merugikan masyarakat secara umum. Walaupun kita belajar ilmu atau boleh, kita buat seperti itu boleh, diizinkan asalkan memenuhi kriteria atau ketentuan-ketentuan yang ada. Jadi setiap iptek, setiap pengetahuan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan ilmu itu sendiri. Jadi nek ngomong ilmu pengetahuan ya kudu ngekei manfaat sing akeh rek. Orang soleh itu tidak hanya ahli ibadah, zakat, opolah, tapi ketika ada adik menciptakan sebuah teknologi yang bisa bermanfaat, itu adalah amal soleh rek. Iku sing jenenge ilmu manfaat, ilmu sing amalan yang mungkin secara keilmuan sesuai dengan bidangmu. Ya. Jadi ada adik misalnya yang ahli informatika bisa menciptakan sebuah aplikasi yang itu bisa memberikan manfaat bagi umat. Itu juga menjadi amalan gitu loh. Menjadi sedekah jariah Anda. Gak sedekah jariah iku nek ngekei beras, ngekei uang, ngasih apa enggak. Tapi ketika ada adik bisa menciptakan sebuah ilmu pengetahuan yang bisa dimanfaatkan untuk umat, untuk masyarakat, itu adalah amal soleh kalian. Nah, bisa menjadi jariah sampean. Makanya di dalam agama pun ketika Anda punya ilmu yang bermanfaat itu akan mengalir walaupun Anda sudah meninggal. Ya. Roh Anda, nyawa Anda sudah berpisah. Tetapi ilmu Anda, aplikasi Anda masih digunakan, amal Anda masih mengalir ya. Nah, ini contoh amaliyah yang mungkin ketika kita sondingkan dengan dasar nilai-nilai kenegaraan Pancasila yang menurut kita, itu yang menjadi manfaat bagi kita. Jadi Anda jangan berkecil hati, Anda jangan berpikir duniawi saja, gitu loh. Jadi kalau Anda misal di teknik industri bisa menciptakan apa, memproduksi apa,
dan itu menjadi paten. Nah, paten itu tidak, kalau ngomong negara oke lah, itu menjadi hak kekayaan intelektual Anda, tetapi nilai manfaatnya bisa turun-temurun bagai sampai kapanpun. Misalnya Anda industri bisa menciptakan apa, alat atau produksi atau jenis resep makanan yang barangkali itu menjadikan hak paten Anda, itu menjadi amaliyah Anda. Kemudian yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila itu berperan sebagai rambu normatif yang pengembangan iptek di Indonesia mampu mengendalikan agar tidak keluar dari cara berpikir, cara bertindak bangsa Indonesia. Artinya seperti itu. Jadi harapannya ketika ada adik misalnya mempunyai keahlian, pengetahuan, bukan berarti untuk kejahatan. Misalnya Anda ahli nuklir, Anda ahli buat mercon, yo gunakno ngono iku. Yo mercon untuk manfaatnya apa, Pak? Yo mungkin barangkali suatu saat mau meruntuhkan gedung misalnya tanpa menggunakan alat berat misalnya. Cukup ini aja, Pak, petas cukup 2 genggam atau 3 genggam diletakkan dalam gedung, perangkat semua sudah dibersihkan, tinggal meledakkan, selesai, Pak. Tidak butuh waktu yang lama misalnya. Oh, manfaat tadi. Anda ahli kimia misalnya, Anda bisa menciptakan narkoba, nah misalnya psikotropika. Nah, manfaatnya apa? Yo nek arek-arek sing lewung-lewung ya dige mainan rek. Tapi bagi orang-orang yang sakit tertentu, dalam kondisi tertentu itu harus menggunakan narkoba untuk menghilangkan rasa nyeri, hilangkan rasa itu menggunakan narkoba. Artinya Anda narkoba bukan untuk kejahatan, tetapi untuk kemaslahatan. Hal yang ini harapannya nilai-nilai cara berpikir seperti inilah yang diharapkan ketika Anda punya pengembangan ilmu pengetahuan itu dikembangkan di negeri kita. Yang keempat, bahwa setiap pengembangan harus berakar pada budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri yang lebih dikenal dengan istilah indigenerasi ilmu atau membumikan itu. Jadi ada sebuah budaya, sebuah karya yang barangkali itu tidak sesuai dengan adat istiadat kita. Walaupun mungkin ada identik bahwa ketika kita berpikir rasional identik dengan orang ke barat, orang Afrika, Eropa dan sebagainya, Amerika dan sebagainya. Tetapi kalau ketrimuran ngomong moral, etika, jadi makanya ketika ada ahli di bidang ilmu pengetahuan harus punya etika ke Indonesia, etika kepribumian atau primordialisme. Anda ahli informasi, ahli IT, saya ini kan akhirnya model berita-berita atau visualisasi video-video di dalam medsos itu kan rekayasa kan ya. Nah itu bagaimana penggunaannya? Kayak kasusnya Roy Suryo, Anda bisa mengedit foto, Anda bisa merubah sebuah foto lama menjadi baru dan sebagainya. Itu bukan berarti untuk menjelekkan orang atau menipu orang, menciptakan berita yang menciptakan kegaduhan di dalam masyarakat, tetapi yo dimanfaatkan pada tempatnya. Artinya seperti itu. Jadi Anda boleh mengembangkan ilmu pengetahuan apapun yang Anda ketahui, Anda pahami, tetapi jangan lupa kita di bumi Indonesia yang punya adat, etika dan sebagainya. Ya. Nah, ini sebagai konsep dasar Pancasila kita sebagai pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi adik-adik, Anda bebas mengembangkan apapun. Misalnya yang industri bisa mengembangkan industri fashion ya. Batik kamu buat baju renang, ya apa rek? Nah, nek ngomong mode, gak masalah rek. Masih baju batik tapi baju renang kok motifnya batik. Yo unik Pak. Ya boleh Anda seperti itu.
Tetapi ya, nah sekarang urgensi Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan. Artinya apa? Pentingnya Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan itu adalah pertama, pluralitas nilai berkembang di kehidupan bangsa Indonesia ini sangat sering di kemajuan iptek menimbulkan perubahan cara pandang manusia. Kehidupan membutuhkan renungan refleksi mendalam. Bangsa Indonesia tidak menjerumus pada penentuan keputusan nilai-nilai dasar kepribadian bangsa. Artinya gini, negara kita ini sangat pluralistik. Negara kita ini sangat punya dasar nilai kebudayaan yang bermacam-macam. Tentunya didasari dengan suku, ras, budaya, agama, dan sebagainya. Tentunya ketika kita mengembangkan ilmu pengetahuan, bukan berarti kita memaksakan diri kebudayaan, tetapi kita harus bersifat nasional. Nah, itu termasuk nilai-nilai dasar pengembangan Pancasila. Ya, agar cara pandang itu. Kemudian ketika ada misal mengembangkan ilmu pengetahuan yang dari barat, tentunya jangan sampai nilai-nilai keindonesiaannya hilang, Jadi kita harus bisa mungkin bisa kita memodifikasi, menginovasi sebuah ilmu pengetahuan dari berbagai macam kultur budaya kemudian menjadi satu. Contohnya tadi baju renang tapi pakai motif batik, atau mungkin di yang lain, di sisi yang lain. Makanya banyak orang Barat, orang Timur yang berpindah kebudayaan, artinya mengambil kebudayaan dari Timur dibawa ke Barat, yang Barat dibawa ke Timur. Orang Barat wis seneng nggak kebaya, koyok gak pantas ya, wong turis kok nggak kebaya, kulitnya koyok ngono, model ngono nggak kebaya. Ternyata ada sebagai berbagai negara yang memakai itu juga pantas, istilahnya cocok gitu. Dan orang Indonesia juga kebalik. Yang dulunya kita pakai kebaya, sekarang pakai jin, pakai celana, pakai jaket. Nah, artinya nilai-nilai keindonesiaan kita juga jangan sampai lepas, jangan sampai hilang. Kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek di lingkungan hidup berada dalam titik nadir, membahayakan eksistensi hidup manusia yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan pengembangan iptek di Indonesia. Sekarang misalnya, dengan kemudahan teknologi, seharusnya dengan adanya gadget, dengan adanya sistem informasi, itu sebenarnya harusnya mempermudah, memberikan kesadaran bagi kita bahwa semua itu bisa dimodifikasi, bisa disiasati dengan teknologi. Agar apa? Mungkin efisiensi, efektivitas, dan sebagainya. Tetapi jangan lupa nilai-nilai keindonesiaan, nilai kesadaran kemanusiaan itu harus tetap ada. Misalnya hari ini untuk penanganan korupsi, orang lebih percaya pada teknologi daripada pengakuan manusia. Ya, misalnya masyarakat sekarang itu lebih percaya ketika ada dokumentasi, ada video, ya, visualisasi. Nggak percaya pada saksi, misalnya ada temanmu yang benar-benar dia tahu kejadian itu dan itu, tetapi dia hanya bercerita. Kemudian ada temanmu yang pakai video, ini loh Pak videonya. Maka masyarakat lebih percaya pada video daripada kesaksian orang yang melihat itu. Dianggap alah palio mujui. Dan misalnya dulu kalau Anda belajar berhitung, mungkin perkalian atau penjumlahan itu mungkin kamu hitung dengan manual. Tapi saiki awakmu ya nggunakno kalkulator gitu loh. Sama halnya kayak ujian kemarin.
Adik-adik mungkin kalau pertanyaan UTS kemarin ya, tolong diperhatikan. Ujian UTS kemarin, nek zaman biyen rek, ngerpekmu paling buka buku. Ya. Contoh kamu cari buku, cari catatan. Nek saiki AI lah dadi. Foto aja soalnya, buat bikin prom aja dadi jawabannya rek. Alah menit tak delok ilargo. Nah, perkembangan IKTEP ini didominasi oleh negara barat dan dunia global. Jadi ikut mengancam nilai-nilai dasar, nilai khas ke-Indonesiaan. Ya. Makanya di Indonesia juga masih sulit, ya bukannya masih sulit. Wong pemilu lho rek, zaman perhitungan aja menggunakan teknologi ya, quick count, real count. Tapi pencoblosan tetap manual. Anda ngurus e-government, pemerintahan secara digitalisasi, administrasi misalnya, ya tetap kayak manual. Ada sebagian itu. Terkadang, ya makanya perkembangan nilai-nilai ilmu pengetahuan itu diharapkan jangan sampai mempengaruhi, ya, sehingga identitas negara kita masih tetap. Oke. Nah, menanya soal Pancasila sebagai dasar ilmu pengembangan misalnya. Nah, pertama, kerusakan lingkungan itu ditimbulkan oleh iptek, baik dialihkan percepatan pembangunan daerah atau daerah tertinggal. Ya, mungkin teknik sipil dengan alasan perumahan. Dulu kawasan yang tanah hijau, ya, produksi pangan misalnya, digunakan untuk perumahan, untuk bangunan, untuk industri dan sebagainya. Nah, ini juga makanya sekarang generasi Z sekarang, generasi adik sekarang gak ono rek sing petani, ono sing gelem nyekel pacul gini. Jangankan pacul, Pak, yo gak, Pak. Ono sing cek ngarit iki. Ono, terus gak usum Pak ngarit iku, Pak. Apa nek ngene. Sekarang itu ada rekayasa teknologi bagaimana kita menjadi peternak tanpa ngarit. Itu sudah ada rekayasa teknologinya untuk membuat pakan ternak tanpa harus ngarit bahasanya, mencari rumput gitu. Nah, saiki direkayasa bisa. Nah, perkembangan teknologi seperti ini seharusnya tidak bisa mengurangi daripada kualitas dan sebagainya, tetapi paling tidak ini bisa mempengaruhi rawan risiko lingkungan kita. Kemudian penjabaran sila-sila pengembangan iptek dapat menjadi sarana mengontrol, mengendalikan kemajuan iptek. Harapannya tatanan aturan di negeri kita harus ada hukumnya, harus ada payung hukumnya, harus ada batasannya. Misalnya kalau Anda bisa melihat, membuka sebuah aplikasi data personal setiap orang, Anda bisa menjadi hacker, Anda bisa menjadi buzzer. Nah ini dulu kan, yo apa rek? Satu orang bisa menjadi 100 orang, bisa menjadi komen satu orang menyerang berapa orang. Nah ini kan bahaya. Ya, kemudian yang terakhir, nilai-nilai kearifan lokal sebagai simbol kehidupan berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global. Ya, jadi ini sudah merambah ke tidak hanya di Indonesia Mojokerto, tetapi di seluruh Indonesia. Saya kira perbedaan antara kutha, desa, daerah terpencil dan sebagainya sudah tidak ada, nyaris tidak ada batas. Karena apa? Teknologi sudah menjangkau dimanapun kita. Jadi pengaruh teknologi, pengaruh kearifan lokal ini juga sering tergeser. Sekarang misalnya untuk menjaga ketertiban lingkungan RT gitu aja, wes gak perlu ronda Pak, yang penting ono grup WA media sosial RT misalnya. Jadi kalau ada apa-apa langsung share grup, wah cepet rek.
Misalnya sekarang kok ada orang yang mencurigakan di wilayah kita gitu. Kita nggak perlu kentongan, kita nggak perlu, cukup di foto, di video, kirim ke grup, langsung rame. Mohon perhatian untuk warga RT 1 untuk berhati-hati karena di jam sekian ada seseorang yang mencurigakan masuk di lingkungan kita. Mohon rumahnya diperhatikan. Wis rame selesai. Atau mungkin hal-hal yang lain, gaya hidup. Ya. Ada yang mewah-mewah, ada consumeristik, ya. Ada yang solidaritasnya digantikan dengan semangat individualis. Misalnya dengan perkembangan teknologi ini kan yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat. Ya iku mang wis lapo sih. Saiki biyen niku nek misalnya ono keluarga kita yang meninggal rek. Bahasanya untuk memberitahu saudara kita yang di luar daerah atau tetangga desa itu datang ke rumahnya. Pak D, Mbah Seto, Mbah Kapundhut dinten iki itu datang ke rumahnya. Saiki kan enggak. Jadi keluarga besar itu sudah punya grup, ya, grup keluarga besar. Sehingga ketika ada saudara yang meninggal, cukup di-share di keluarga itu, sudah tahu semua. Kalau nggak tahu, baca. Atau paling tidak ada petok tular informasi yang ada yang paketannya habis sehingga nggak buka HP, mungkin bisa dikasih tahu. Lagi sekarang zaman sudah berganti seperti itu, Rek. Bagi kita mungkin biasa, tapi bagi orang-orang seperti saya, di atas saya, mungkin yang nggak familiar dengan teknologi, ya koyoke gak etis rek ngono iku. Tetapi nah, tuntutan zaman sekarang, perkembangan global sekarang, nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai etika dan sopan santun, ini yang agak berkurang. Misalnya kalau sekarang misalnya kuliah aja wis gak perlu memanggil dosen ini, WA, di telepon dan sebagainya sudah selesai. Ya, mungkin itu dianggap biasa, tetapi bagi kultur kearifan lokal kita mungkin itu tidak biasa bagi orang-orang tua kita ya. Jadi, loh Mbak, sampean gak mau coba WA tambah? Loh, ya gak loh, le. Oh, ini wis dangu Mbak diinformasikan enten. Nah, ini yang sekarang sudah mulai bergeser nilai-nilai itu dan adik-adik juga harus mulai cerdas. Nah, nilai-nilai dasar yang seperti inilah yang dikhawatirkan sehingga nilai penting daripada nilai Pancasila tentang keindonesiaan kita tetap terjaga. Yo tetap di WA dulu rek, yo tetap disambungi dulu. Jadi kita mungkin bagaimana menginovasi, memadukan antara perkembangan teknologi dengan budaya negara kita. Mungkin apa seperti itu. Bagaimana kalau sekarang menggali sumber historis, sosiologis, patologis sebagai dasar pengembangan ilmu? Nah, secara historis bahwa ilmu di Indonesia itu ditelusuri pembukaan dari Undang-Undang Dasar 45 sampai Undang-Undang 45 itu sebagai wujud bahwa Pancasila ini sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang diantaranya juga terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, ini penjabaran sila-sila saya kira mungkin sudah sering saya sampaikan. Misalnya sila ketuhanan yang Maha Esa meletakkan pengetahuan menciptakan perimbangan antara irasional dan rasional. Tuh. Kemudian kemanusiaan ini harus beradab. Ya. Jadi kalaupun sekarang sudah era teknologi, maka adabnya bermedia sosial, adabnya Anda menggunakan gadget untuk berhubungan, berkomunikasi dengan orang yang lebih tua atau apapun, saya kira harus ada etikanya. Ya. Jadi bagaimana etika bermedsos, etika bertelepon, etika itu harus ada. Nah ini termasuk nilai-nilai yang terkandung di dalam
Pancasila. Misalnya persatuan. Orang mungkin hari ini lebih percaya pada media sosial, netizen. Jadi informasi benar salah mungkin masih masih bisa diragukan. Atau mungkin sulit untuk membedakan, loh iya ya, gambarnya lo persis. Padahal iki editan, karo rek kadang. Makanya sekarang itu jejak digital itu koyok catatane roket atit rek. Jadi semakin Anda membuat status apapun, kegiatan apapun ketika Anda masuk ke dunia teknologi, suatu saat bisa dibuka. Misalnya kalau Anda lahir kemarin atau tahun berapa Anda sudah ada medsos, mungkin Anda bisa tahu usia Anda ketika baru lahir. Karena mungkin orang tua Anda memvideokan misalnya. Nah, itu bisa diputar kembali. Nah, ini salah satu media sosial. Nah, pemberitaan seperti ini bisa juga menghancurkan, bisa juga meningkatkan kredibilitas, rek. Misalnya Anda mau mendeteksi, cari jejak, bagaimana sih rekam jejak digitalnya Pak San misalnya. Anda cari searching, oh ternyata Pak San itu pernah di sini, tahu, rek. Ya, dengan perkembangan teknologi itu. Maka ini juga kalau tidak dibatasi, tidak ada aturan, tidak ada kebijakan yang mengatur itu, maka itu akan mempengaruhi kehidupan persatuan di negara. Bisa juga ada negara itu karena diserang buzzer, itu negara ini langsung bangkrut ya ono. Karena apa? Itu bisa mempengaruhi kepercayaan publik. Ya. Misalnya Singapura, macam-macam mau mbak wong Jawa Timur misalnya. Saat Jawa Timur kompak, ya nge-share pemberitaan tentang Singapura yang jelek-jelek, amblas rek. Wong Israel kena Indonesia geblak agak no ya. Nge-share berita Israel yang jelek-jelek semua, akhirnya kan dunia global membaca semua. Akhirnya mereka berpersepsi, mempunyai pemikiran bahwa negara itu memang jahat, negara itu tidak mempunyai toleransi dan sebagainya. Nah, akhirnya kepercayaan publik menurun. Sehingga produk-produk industri yang ada di negara itu juga akan menjadi terkendala. Nah, ini yang menjadikan perkembangan teknologi juga harus dilandasi rasa persatuan kita. Oke. Sehingga bisa disimpulkan bahwa seperti sastra Pratidja mengartikel dalam judul Pancasila Orientasi Pembangunan Bangsa bahwa Pancasila itu dalam pengembangan ITEK, Pancasila merupakan landasan kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan. Ini harapannya seperti itu. Pancasila juga sebagai landasan etika. Jadi Pancasila itu sebagai aturan main, ya. Artinya sebagai teorinya. Iki lho nek kon urip kene ya aturane iki rek, gak sakarmu dhewe. Coba nek kon gak percaya. Kon dolen nang kancamu nyetel musik kok giet ngono wae. Hubung seneng. Ya nek nggo omahmu mungkin biasa ya. Ala Pak nggo wis kebal Pak, biasa nyetel sound horeg. Masih nyetel jam 10 malam enggak masalah, enggak ada yang negur. Tapi di lain desa, di lain warga, oh ya iso digemplangi boto kan. Arek endi ku ganti tata krama iku. Nah, ngono kan. Itu sound horeg atau musik yang keras. Terkadang ada juga walaupun bunyiannya itu sholawatan, tarhim, pengajian, itu kadang juga jadi masalah, rek. Contohnya misalnya ada masjid, sekarang kok sudah menginjak jam 11, ini wis mulai tarhim, pengajian yang setel secara keras. Nah, sebagian warga ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ya kan? Mungkin di daerah sampean terbiasa kaum wilayah santri misalnya, biasa Pak, sakderenge waktune salat mesti enten qiraah, enten tarhim, buanter Pak nyeteli. Mungkin waktu adzan nggih buanter sampai salat terakhir. Jadi waktu kalau misalnya duhurnya jam 11.15, jam 11 sudah bunyi sampai setengah 12 itu speakernya bunyi semua. Nah, itu aja. Sebagian warga ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Walaupun
suaranya, musiknya menurut kita yo mosok yo salah rek krungu wong adzan, wong salah rek gitu. Tetapi ada sebagian warga yang terusik, yang tidak sepakat dengan kondisi itu. Maka diperlukan sebuah aturan, sebuah kebijakan bagaimana urip di Indonesia tidak sakarepnya dhewe gitu loh.